Mulai. Orientasi, iya nggak sih? Baik adik, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Yang keras Bu April. Baik adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya perkenalkan, saya Nas April yang menjaga pada si pagi hari ini. Sebelumnya bisa tolong sebutkan nama dan juga tanggal lahirnya sambil saya cek dalam pasiennya. Baik, sudah benar. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai status kesehatan pada adik. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya ini berlangsung selama 15-20 menit. Apakah adik bersedia? Baik, jika bersedia, saya izin untuk mempersiapkan alat dan juga mempersiapkan lingkungan terlebih dahulu. Untuk tirai, terus Cuci tangan, cuci tangan. pakai hand spoon nggak? Di situ Nggak ada. nggak ada. Ya udah bahasa nggak usah. Langsung ke kepala. Untuk pakai handscool. Dia Ins- pakai ini. Pemeriksaan ini. Enggak. Inspeksi kepala. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi kepala. Untuk inspeksinya melihat apakah ada hiperpigmentasi pada kepalanya atau warna dari kulitnya tidak rata. Terus dilihat juga rambut jarang atau Dilihat juga rambutnya apakah ada kerontokan, lalu warna rambutnya dilihat juga apakah ada tanda-tanda kekurangan gizi. terus enggak. Terus ke lingkar kepala. Selanjutnya mengukur lingkar kepala itu dari daun telinga, terus ke dahi, terus ke bagian belakang kepala yang paling Dengan cara melingkarkan pita pengukur fleksibel dari bahan tidak elastis bagian paling menonjol bagian kepala dan dahi. isi lagi. Ya, di dahi. Oh, di sini nggak ada tulisan daun telinga. Enggak. Soalnya ini biasanya daun telinga kan. Iya, iya. Kalau ini tulisan. Sudah. Ini bagian paling menonjolin di lagi menurutmu kan dahi kan ya Heeh. seret terus munggah rene kan munggah rene Munyar kepala. Heeh. Soalnya kan kadang ada kepala anak yang nggak rata kan. iki bagian Yang iki langsung yang paling temen menonjol kau gitu. Heeh. tahu pas dia ukur-ukur gini Yang paling menonjol belakang. Kalau paling menonjol berarti nggak di atas daun telinga. nanti di atas Oh iya, melewati memang lewati atas daun telinga. Tapi yang daun telinga itu kayak gini, berarti nggak ini agak ke atas ini. Melewati atasnya aja emang. Baik, saya selanjutnya akan melakukan palpasi pada bagian kepala, yaitu di bagian tengkorak belakang dan di atas daun telinga. Permisi adik. Dipalpasi apakah ada benjolan, pembengkakan, dan Apa? pada tulang tengkorak. Bagian belakang sama Ada di sini tulang tengkorak. mau. Nah, itu positif. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi pada bagian tengkorak untuk mendengar suara pot retak pada anak. Jika terdengar suara pot retak maka positif. Positif jika terdengar seperti suara petak. Itu maksudnya normal atau enggak? Enggak, itu di derajat kali sebenarnya. Jadi jika terdengar suara pot retak maka bisa disimpulkan bahwa anak tersebut mengalami hidrosefalus. Ini adik itu untuk Waduh, berbunyi. Habis itu inspeksi bentuk wajah. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada area wajah untuk melihat kesimetrisan, kemerahan, pembengkakan, terus Jarak antara hidung. jarak antara hidung dan mulut, terus warna kulitnya. Dilihat juga wajahnya khas mongoloid atau enggak. Dilihat juga apakah si adik ini wajahnya seperti ada ciri-ciri dari mongoloid. Itu mengindikasikan Untuk Down syndrome.
Terus Iya kan, habis itu inspeksi mata. Masuk ke mata. Iya tak izin mata. Gimana? Iya di YouTube. selanjutnya pemeriksaan pada mata, yaitu dilakukan inspeksi apakah matanya simetris atau tidak, terus dilihat juga ada kelainan atau tidak, dan dilihat bagian area pupilnya. Di modul dilihat bagian ada beberapa penyakit di mata. Jadi jangan lupa dihafalkan. Lanjut. Tambahan April, juling, mata juling. Ya, terus dilihat juga apakah matanya juling atau tidak. Kalau dua-duanya merem begini, lihat julingnya gimana? Diangkat ya, Bu. Bisa diangkat. Oke, normal. Oke, Nah, normal. selanjutnya Kamu nyebutin yang penyakitnya enggak? Gak usah. Nggak usah. Kebanyakan itu kepanjangan. Lanjut. inspeksi pada hidung, dilihat bentuknya simetris atau tidak, terus gerakan cuping hidung menggopisnya, terus dilihat juga mukosa hidungnya menggunakan pen light. Merah atau edema itu menunjukkan infeksi. Terus dilihat juga apakah ada pendarahan di daerah hidungnya. Terus diamati juga hidungnya pesek atau tidak. Lanjut. Terus yang selanjutnya perkusi pada sinus di daerah bawah mata sini sama hidung. Ini sih ada. Kalau nggak normal sakit nggak sih? Apa ya? Pembengkakan gitu nggak sih? Enggak nggak sih? Oh iya, kalau nggak normal soalnya ada penumpukan sekret. Iya. Terus jalan napasnya. Iya. Ya juga udah kan tadi pembahasannya. Tadi napas. Iya. Oke. Kamera getar berarti kamera. Yes. Oke, apa namanya jeda? Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik pada mulut, diinspeksi dulu untuk bagian bibirnya, apakah sulit membuka atau tidak, terus warnanya juga, terus dilihat apakah bibirnya ini simetris atau tidak, terus dibuka bagian mulutnya, dilihat area giginya, diinspeksi banyaknya gigi, terus letak tumbuh lambat atau tidak pada giginya. Dilihat juga ada karies gigi atau tidak, terus dan dilihat lidahnya ada Down syndrome atau enggak. Tanda lidah Down syndrome kayak gimana? Ini apa kayak mulut lidahnya udah full. Sini apa nulisnya lebih lebar? Oh, ini loh yang bawahnya ini. Kayak, Nempel. nempel. Jadi kayak harus diapain gitu kemarin punya Di terapi. antara dipotong atau gimana gitu. Berarti bawah lidahnya yang ini itu nempelnya kemana? Ke bawah. Ke bawah, berarti gak bisa ngangkat lidah dong? Kan otomatis kan kayak gini. Iya kan? Iya. Berarti Iya makanya Terus yang Down dipotong syndrome yang itu apa? bukan menjulur kan, jadi lidahnya kayak di dalam terus gitu loh kan. Oh. Ya udah lanjut. ya lanjut. Terus dilihat juga lidahnya kering atau enggak, kotor atau enggak, terus tremor atau enggak, ukurannya, gerakannya, tepi bagian lidahnya apakah ada hiperremis atau tidak. Selanjutnya inspeksi pada area tenggorokan. Lewat tadi pada inspeksi area lidah dilihat juga ada palato atau tidak, yaitu lidahnya terbelah atau tidak. Selanjutnya inspeksi pada area tenggorokan menggunakan tong sepatu. Baik adek, bisa dibuka mulutnya, lidahnya dijulurkan, dimasukin tong spatelnya, ditekan, terus dilihat area tenggorokannya, diperiksa bagian, perhatikan bagian uvula, epiglottis, tonsil besarnya, warna, peradangan, eskudet, dan kripta. Selanjutnya inspeksi area telinga, dilihat bentuk daun telinganya, terus tinggi daun telinganya, letak telinganya juga,
warna, terus dilihat juga ada sekresi pada telinganya atau tidak, nyeri, ditanya nyerinya, terus baunya. Nah, untuk bagian telinga ini bisa menggunakan headlamp atau lampu untuk melihat sekret pada arah telinga. Pada leher, diinspeksi bentuk lehernya simetris atau tidak. Terus vena lehernya juga dilihat, apakah letaknya normal atau tidak, kelainan pada leher. Selanjutnya palpasi. Di palpasi, permisi adik, dari sini. Gini. Dirasakan apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Terus dirasakan juga apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Ya. Terus Nanti dilihat dibuka juga dulu bajunya adik. permisi adik. Bu April. Izin membuka baju bagian atas. Dilihat bentuknya simetris atau tidak. Terus dilihat bagian dadanya untuk kembang kempis pernafasannya. Dilihat juga apakah ada kemerahan, pembengkakan, dan lain sebagainya. Auskultasi pada bagian dada. Di auskultasi apakah terdapat suara sonor, peka, timpani, redup atau hipersonor. Timpani apa? Hipersonal. Setelah dilakukan auskultasi, lakukan palpasi. Palpasi dada tapi ya ini Palpasi apa? dada. Selanjutnya palpasi daerah dada, diperhatikan untuk kesimetrisan kembang kempis saat bernafas. Ada yang titik-titik. Apa-apa dari bawah yang dari sini itu kalau nggak salah dipalpasi daerah sela iganya. Yang Untuk- kencang Mbak April. di sela iganya dipalpasi juga apakah ada retraksi interkostal ketiga. Terus diperkusi yang pertama di batas paru dan jantung, jadi bagian tengah tapi sedikit menjorok ke kanan karena jantung di kanan. Jantung di kiri. Iya sini kiri maksudnya. Kiri Iya, anaknya, bisa. jangan pemeriksa kanan. Sini. Terus di daerah batas paru dan hati, di agak ke kanan, bawah ke kanan. Terus di daerah batas diafragma, daerah perut. Selanjutnya lakukan Langsung aja ini abdomen. selanjutnya kita tutup bagian atas, ganti bagian bawah yaitu bagian abdomen. Ini adik, saya izin membuka pakaiannya. Terus diinspeksi tanpa menyentuh. Diinspeksi bentuknya, cekung atau cembung. Terus pernafasan pada diafragmanya. Terus umbilikusnya juga dilihat, gambaran vena, gambaran perisaltik, ukuran dan bentuk perut. Terus gerakan dinding abdomennya. Selanjutnya auskultasi lagi pada daerah abdomen. Diauskultasi suara perisaltiknya atau bising usus. Normalnya akan terdengar tiap 10-30 detik.
Selanjutnya dilakukan perkusi. Ini mana titiknya? Ada. Bagian bawah. Dari epigastrium ke bagian bawah abdomen. Epigastrium bagian mana? Di atasnya pusat. Duh, kan di Iya. atasnya pusat. Di sini tulisannya di bawah tulang dada, sternum dan di bawah atas tulang pusat. dada iya, sampai sampai di di atas sini. pusat. Iya. Sampai atas pusat. Dilakukan perkusi. Umbilikus. Yes. Selanjutnya palpasi. Anak bernafas Kaki dalam. dibengkokkan di sendi lutut. Apa sih dilakukan? Selanjutnya dilakukan palpasi pada daerah abdomen. Diinstruksikan adiknya untuk melakukan Malaysia adik. Silakan. Nah, fungsinya ini untuk menekan pada daerah hati atau abdomen ketika dilakukan palpasi. Dilakukan palpasi dari kiri bawah ke atas. Kiri bawah ke atas. Dilakukan palpasi. Ketika ditekan seperti ini, ditanyakan juga kepada adiknya apakah ada nyeri atau tidak. Ini dari kanan atas ke bawah. Kanan atas. Kanan atas ke bawah. Ditanyain ada apakah ada nyeri. Terasa nyeri. Rasa nyeri, jika ada rasa nyeri berarti terdapat indikasi nyeri tekan pada daerah abdomen. Oke, stop. Ya, Kak. Ya ngomong udah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada daerah hati, limpa dan ginjal. Bisa Terus dirasa kok aku di nyetem tubuh. deh. Dan Laptopku dipelajari. ini gak krungu suarae. Sebanter kita ini loh. Jadi, jangan. Jadi yang hati limpa ginjal kita lompati guys, bisa langsung lihat di modul. Lanjut. Ya, Genitalia. genitalia. Masuk ke genitalia. Nah, sebanter iku lho gak apa-apa, Bril. Iya, harus jadi teller. Aduh, jangan. Selanjutnya diinfeksi pada daerah genitalia, inspeksi pada bagian klitoris, labia mayora, minora, dilihat apakah ada sekret yang keluar atau enggak. Ini ditutup dulu adiknya, tangan kakinya diluruskan, dibuka. Terus baru kita Genitalia. buka. Itu kan cowok ya, selanjutnya. Kalau cowok kan langsung gini. Nah, Cewek aja. Oh iya tah. sedang di labia minora mayora. Diinspeksi dulu apakah ada sekret atau enggak. Ya banter April. Kalau laki-laki, inspeksi daerah uretra pada penis. Terus inspeksi di sini juga. Aku mau refleks patella. Refleksin. Udah, skrotum testis. Terus habis itu Anus. anus. Ini ada tambahan anus. Oh, iya, anus. Berarti dia harus Ini. kubet. Iya. Selanjutnya diposisikan adiknya buat Nggak posisi tepat. jangkauan rekumben untuk diinspeksi pada bagian anusnya. Nah, itu. Lanjut. Ekstremitas lagi. Dipasang Ke bawahan, kurang ke bawah. Sudah ada. Saya pasang kembali. Benar-benar panjang dan bentuknya. Selanjutnya di pemeriksaan pada anggota gerak atau ekstremitas. Jadi hilang. Panjang bentuknya. Dilihat panjang bentuknya, terus Kayak aku. perhatikan juga cara berjalan dan bagaimana adiknya semua bermain. Coba Terus inspeksi pada tubuhnya, kurang ke bawah, warnanya, kurang ke kiri. apakah ada kelainan atau tidak. Diinspeksi pada jari-jarinya juga, apakah ada apakah ada kelainan pada bagian. Kurang ke bawah. Terus pada daerah tulang belakang Mau coba? Di sini. dilihat posisi tubuhnya ketika berdiri, duduk dan berjalan. Berarti dia itu kumat tuh. Enggak, reva Kan dilihat ekstremitasnya. Geli.
Terus juga dilihat bentuk punggungnya apakah ada kelainan tulang belakang seperti lordosis, kyphosis, dan juga skoliosis. Terus dilihat juga pada bagian tulang lehernya apakah ada kaku leher atau enggak. Dan juga perhatikan massa di bagian tulang belakang. Aku. Enggak, kurang kaya. Kurang baik kayaknya kan. Dilakukan pemeriksaan neurologis atau refleks patologi. Kurang Yang pertama membereskan permukaan Nggak ada kaki refleks. dengan alat yang sedikit berfungsi. Itu ada Bukan kayak ini loh, kayak Ditusuk. Pulpen. Ditusuk. Adiknya geli atau enggak? Digoreskan dan cek respon dari anaknya itu seperti apa. Terus selanjutnya refleks Oppenheim, menekan sisi pergelangan kaki bagian medial, bagian tengah. Pergelangan kaki bagian tengah. Terus diamati reaksi yang terjadi pada pemeriksaan refleks Oppenheim dengan Babinski. Oh, sekalian sama tadi ketika dilakukan refleks Babinski juga dilakukan refleks Oppenheim dan diamati respon dari anaknya itu seperti apa. Tinggal 2 lagi. Selanjutnya pemeriksaan Mendel's height, yaitu paku kudu. Posisikan anaknya terlentang, fleksikan leher anak secara pasif tanpa Dipaksa. Fleksikan Fleksi itu ditekuk. Permisi adik, izin Ke bawah ya. untuk dilakukan Lek ndangak iku mau apa? bisa nyentuh sini. Namanya fleksi ditekuk. Ekstensi. Oh, ekstensi. Oke. Coba adik menekuk lehernya, dagunya disatukan dengan Dada. bagian atasnya. Dilihat apakah ada kaku kuduk atau tidak. Kalau terjadi kaku kuduk, maka dagu tidak dapat menempel pada daerah dada dan indikasi bahwa adiknya ini meningitis. Selanjutnya lakukan pemeriksaan Brudzinski 3 dan Brudzinski 4. Posisikan anaknya terlentang, fleksikan kepala anak secara pasif. Untuk yang Brudzinski 1. Kok 3 sampai 4? 1 sama 2. Ini tambahan nggak tuh? Oh, ulang. Untuk yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan pada Brudzinski 1. Posisikan anak terlentang, fleksikan kepala anak secara pasif. Nah, tanda Brudzinski pertama dikatakan positif apabila ketika kepala fleksi ke arah dada, kedua tungkai kaki akan refleks pada bagian sendi panggul dan lutut. Terus pada Brudzinski 2, posisikan anak terlentang, posisikan sendi panggul secara pasif, panggulnya difleksikan. Ditekuk berarti. Ini untuk bagian Brudzinski 2 diinstruksikan anaknya untuk menekuk pada daerah panggul. Diikuti dengan fleksi tunggal lain pada sendi panggul dan sendi lutut. Terus Brudzinski 3 dan 4 bisa searching sendiri di Google. Selanjutnya ada Kerlin, yaitu posisikan anak terlentang, fleksikan sendi tungkai atas dengan panggul tekak lurus. Apa ini? Tungkai atas itu mana? Tungkai atas sih enggak sih tungkai. Tungkai bawah nggak sih? Ya apa freestyle? Ini posisikan Posisinya seperti ini. tungkai ininya atasnya harus tegak lurus sama panggul. Yang terletak di antara pangkal Pangkal paha dan lutut. Jadi gitu kan. Oke. Kalau fokus berarti diangkat dulu bener. Ya diangkat. Apakah bisa sampai atas atau enggak? Oke. April refleks itu. Terus jadi ini untuk yang video pemvis anak udah banyak yang bolong-bolong, lihat sendiri di modul.
Karena penjelasannya banyak yang ilmiah, lebih lengkap di modul. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Oke.